Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Siwo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ketua Badan Pertimbangan Pusat, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno, yang saya hormati Ketua Badan Pengawas, para Ketua Bidang dan Pengurus Pusat PPAD, yang saya hormati para senior PPAD di seluruh Indonesia, dan yang saya banggakan para Ketua Badan Pertimbangan, Ketua Badan Pengawas, dari Ketua Badan Pengurus Daerah se-Indonesia, beserta seluruh anggota dimanapun berada dan berkegiatan. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah, Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Kuasa, karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kita bisa melaksanakan silaturahmi secara sederhana dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-22 Organisasi Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat atau PPAD, yang kita banggakan dan kita cintai bersama dengan penuh kekeluargaan dan kebersamaan. Pada peringatan hari ini, pada ulang tahun kali ini kita mengambil tema PPAD wujudkan kesejahteraan purnawirawan, memperkokoh persatuan dan mensukseskan program Astacita bersama TNI Angkatan Darat. Tema tersebut saya anggap sesuai sejalan dengan tema peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80 yang sebentar lagi akan diselenggarakan oleh pemerintah dan akan kita ikuti bersama, yaitu Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju, yang mempunyai makna. Bersatu Berdaulat merupakan gambaran karakter bangsa yang hidup dalam harmoni, bekerja sama di tengah perbedaan dan saling menopang demi Indonesia kuat. Rakyat Sejahtera menegaskan program pemerintah Prabowo Gibran dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program Astacita, 17 program prioritas dan 8 program hasil terbaik cepat. Pemerintah mendorong pembangunan yang eksklusif dan merata. Program seperti makan bergizi gratis atau MBG dirancang dengan harapan agar anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi sesuai dengan standar. Tak hanya itu, melalui sekolah rakyat, anak-anak dari keluarga yang kurang mampu diberikan akses pendidikan yang berkualitas sebagai bekal membangun masa depan yang lebih cerah. Indonesia Maju merupakan cerminan cita-cita bersama untuk mewujudkan Indonesia Emas, di mana negara kita tidak hanya kuat sebagai internal, tetapi juga berdaya saing tinggi di tingkat global. Di momen yang sangat baik ini, kita selalu diingatkan melalui sejarah singkat terbentuknya organisasi PPAD. Para purnawirawan TNI Angkatan Darat sebagai anggota Angkatan Darat yang telah kembali kepada rakyat dari mana berasal, bertekad tetap, konsisten, dan konsekuen dengan hakikat perjuangan TNI Angkatan Darat untuk menjaga dan mempertahankan tetap tegaknya NKRI yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945 yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Para purnawirawan TNI Angkatan Darat merasa terpanggil dan berkewajiban untuk bersama-sama menyatukan seluruh potensi yang dimiliki agar dapat dimanfaatkan secara berdaya guna dan berhasil guna. Terbentuknya organisasi PPAD tidak terlepas dari peran aktif yang membanggakan 7 orang purnawirawan TNI Angkatan Darat
sebagai pemrakarsa saat itu antara lain Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Suryadi, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Haryoto PS, Letjen Purnawirawan Kiki Sanakri, Letjen TNI Purnawirawan Sugiono, Majen TNI Purnawirawan Sutoyo, Majen TNI Purnawirawan Yudono, dan Brigjen TNI Purnawirawan Suko Martono. Jadi 7 beliau yang menggagas di awal. Pada tanggal 1 Agustus 2023, pada para pemrakarsa tersebut di atas menyampaikan pemberitahuan kepada seluruh mantan Kasat tentang rencana pertemuan yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2023 untuk membentuk organisasi PPAD sekaligus mohon restu dan dukungan moral. Selanjutnya, pada tanggal 5 Agustus, Kasat saat itu Jenderal TNI Riyamizar Yakudu memberikan restu dan menyetujui pembentukan organisasi PPAD sebagai simbol betapa eratnya persatuan di antara sesama purnawirawan TNI Angkatan Darat. Kemudian pada tanggal 6 Agustus 2003, dalam pertemuan yang eksekutif Klub Persada di Halim, Jakarta Timur, 45 purnawirawan TNI Angkatan Darat berserta menyatakan aklamasi menyetujui pembentukan organisasi PPAD. Selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2023 dalam rapat pleno 1 disepakati dan diputuskan menunjuk Letnan Jenderal Purnawirawan Suryadi sebagai Ketua Pengurus Pusat sementara PPAD masa bakti 2006-2011 yang akan kemudian beliau pilih kembali melalui musyawarah atau munas sebagai Ketua Umum PPAD masa bakti 2011-2016. Kemudian mulai munas ketiga terpilih Letnan Jenderal Purnawirawan Kiki Sanakri sebagai Ketua Umum PPAD masa bakti 2016-2021. Dan selanjutnya munas keempat terpilih Letnan Jenderal Purnawirawan Dr. Doni Munardo, almarhum beliau, semoga diterima di situ Tuhan Yang Maha Kuasa, sebagai Ketua Umum PPAD ketiga masa bakti 2021-2026. Saat ini usia PPAD yang kita cintai dan kita banggakan sudah mencapai 22 tahun. Dalam kurun waktu tersebut sudah banyak kontribusi pengabdian yang diberikan PPAD kepada bangsa dan negara. Beberapa program kegiatan strategis telah dilakukan untuk mewujudkan tujuan politik negara dan politik kesejahteraan sebagai satu-satunya politik organisasi PPAD. Program kegiatan PPAD sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau AD dan ART, yaitu mendukung kebijakan TNI Angkatan Darat dan kebijakan pemerintah, terutama kebijakan dalam rangka mewujudkan stabilitas pertahanan keamanan negara dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan dan menjaga stabilitas pertahanan keamanan negara, PPAD bersama Forum Komunikasi Purnawirawan TNI Polri selalu dilibatkan dalam berbagai macam kegiatan diskusi, seminar, memberikan kontribusi positif yang konstruktif sebagai masukan yang dapat dipertimbangkan oleh TNI Angkatan Darat dan pemerintah dalam rangka pengambilan keputusan yang strategis. Sedangkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, PPAD dengan metode kolaborasi telah berpartisipasi aktif bekerja sama dengan berbagai macam lembaga, baik pemerintah, TNI, Polri, swasta, organisasi kemasyarakatan, dan berbagai macam yayasan kemanusiaan melaksanakan bakti sosial atau baksos di seluruh wilayah Indonesia, utamanya di wilayah Indonesia bagian timur, khususnya di Papua, Maluku, yang sukses dan berhasil membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat bidang kesehatan, utamanya melaksanakan operasi katarak, operasi gigi suntik, pengobatan gigi, dan pengobatan umum. Saat ini PPAD juga sedang berupaya bekerjasama dengan beberapa badan usaha, baik negara maupun swasta,
guna mendapatkan metode yang tepat untuk menjadikan para purnawirawan TNI Angkatan Darat sebagai bagian atau pengusaha yang sesuai dengan bidang usaha atau bisnis yang ditekuni masing-masing secara profesional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat di lingkungannya. Saya selaku pimpinan PPAD mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Bapak Kasat, para Pangdam, para Dandim, para Dandim sebagai pembina PPAD di wilayahnya, serta seluruh prajurit TNI Angkatan Darat yang tidak henti-hentinya memberikan binaan, support, dan dukungannya sehingga PPAD sampai saat ini masih bisa memberikan kontribusi pemikiran positif yang konstruktif sebagai masukan baik langsung maupun tidak langsung demi keberhasilan tugas-tugas TNI Angkatan Darat di masa yang akan datang. Dukungan TNI Angkatan Darat khususnya dari Bapak-Bapak Kasat yang sangat menyentuh dan dirasakan manfaatnya oleh anggota PPAD dan Wakapolri adalah bantuan rehabilitasi rumah pribadi untuk anggota PPAD dan Wakapolri yang tidak atau tidak layak huni, dan bantuan medical check up untuk anggota PPAD di Rumah Sakit Tentara RST yang tersebar di Kodam-Kodam dan di Korem-Korem. Dalam tahun anggaran 2025, bantuan medical check up untuk anggota PPAD telah dilaksanakan dan hasilnya telah diterima masing-masing anggota PPAD yang telah melaksanakan medical check up sebagai evaluasi kesehatan untuk ditindaklanjuti. Oleh karenanya, sekali lagi atas nama seluruh anggota PPAD saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kasat dan semoga bantuan rehabilitasi rumah medical check up untuk anggota PPAD dan Wakapolri dapat berlanjut. Kepada seluruh PPAD yang saya banggakan, dimanapun berada dan berkegiatan, selaku pimpinan PPAD saya menyampaikan beberapa arahan sebagai berikut. Yang pertama, setiap anggota PPAD agar selalu menjaga kesehatan pribadi, keharmonisan keluarga, dan rumah tangganya di dalam menjalankan aktivitas dan kegiatan sehari-hari, sehingga dapat menjadi contoh dan tauladan bagi keluarga dan lingkungannya. Yang kedua, setiap anggota PPAD selaku warga negara Indonesia atau WNI memiliki hak politik yang sama dengan WNI lainnya yang dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang. Namun harus disadari dan dipatuhi di dalam menjalankan kegiatan politiknya, anggota PPAD dilarang, saya ulangi, dilarang membawa organisasi PPAD ke dalam kegiatan politik praktis yang dilakukannya. Yang ketiga, kepada masing-masing pengurus PPAD baik di pusat maupun di daerah sesuai dengan tingkatannya, di dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan agar selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan para pembina dan organisasi keluarga besar TNI dan Polri, KBT Polri lainnya, agar kegiatan yang dilaksanakan lebih terarah, tercapai tujuan sasaran, lebih berdaya dan berhasil guna. Hasil ini juga dapat dirasakan oleh masyarakat yang telah diberikan kepada pemerintah Prabowo Gibran dalam mensukseskan program Aksa Kita selama ini. Saya berharap support, dukungan, dan kebersamaan tersebut terus dapat kita berikan kepada pemerintah agar seluruh program-program untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat segera terwujud. Terima kasih kepada Bapak Ketua terpilih